Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai linear equation system atau sistem persamaan linear dan solusinya dalam numerik. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai SPL yang diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Pada minggu lalu, kita menggunakan metode Gaussian elimination atau eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan elimination atau eliminasi Gauss-Jordan. Pada metode kali ini, kita akan menggunakan metode Gauss-Seidel dan metode LU decomposition. Pada metode Gauss-Seidel, di sini ada beberapa hal yang patut untuk diingat. Yang pertama adalah metode Gauss-Seidel ini bisa dibilang straightforward, artinya langsung ya, metode langsung tanpa harus menggunakan rumus-rumus atau eliminasi-eliminasi seperti Gauss-Jordan yang seperti eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini yang lebih enaknya lagi adalah di sini untuk metode Gauss-Seidel mudah untuk dipahami dan untuk diimplementasikan. Nah, teman yang di sini yang perlu diperhatikan pula yaitu dia menggunakan sedikit manipulasi aljabar dalam menyelesaikan atau dalam menjalankan metodenya. Kenapa ada metode Gauss-Seidel? Jadi metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan itu tidak dapat atau sangat rentan terhadap round of error, alias bahasa ininya adalah error pembulatan. Kenapa begitu? Karena misalkan pada metode eliminasi Gauss, jika 0,0002 dibulatkan menjadi 0,0 menjadi 0, maka metode tersebut kemungkinan akan tidak dapat atau tidak bisa mendapatkan hasil karena jika 0,002 tersebut yang dibulatkan menjadi 0,0 atau 0 itu menjadi pembagi, maka sudah pasti tidak bisa berjalan karena apapun yang dibagi 0 kita tidak dapat menerka atau menentukan hasilnya apapun yang dibagi 0. Jadi makanya di sini dibilang bahwa metode eliminasi Gauss dan metode nanti ada metode LU decomposition itu sangat rentan terhadap error pembulatan seperti itu. Nah, di sini kenapa menggunakan Gauss-Seidel? Karena dia tidak rentan terhadap error dari pembulatan. Nah, di sini juga ada yang menarik, yaitu jika misalkan basic of the problem atau nature of the problem ya, alias representasi dari problemnya itu lebih dipahami, maka kita bisa mendapatkan atau menentukan yang nilai inisial atau nilai tebakan awal yang sangat close atau di sini sangat dekat. Nah, sehingga dengan kedekatan dari inisial awal ini, maka tentu saja akan mengurangi banyaknya iterasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya atau jawaban yang diberikan oleh metode numerik ini atau metode numerik Gauss-Seidel seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah metodenya. Jadi metodenya adalah menggunakan yang sama ya. Jadi karena ada n equation gitu kan ya. Di sini syaratnya yang pertama adalah jika diagonal elemen adalah non-zero, alias diagonalnya, nilai diagonal yang sebelah sini itu non-zero alias tidak nol. Jadi A11, A22, A33, A44 sampai ANN itu tidak nol. Nah, bagaimana kalau misalkan ada yang nol, maka kita harus rearrange ya bahasa itunya atau menyusun ulang sehingga diagonal dari elemennya itu tidak ada yang nol seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu adalah menuliskan ulang untuk setiap
persamaan itu dengan yang tidak diketahui. Contoh, untuk persamaan pertama kan yang tidak diketahui X1 sama Xn sampai Xn. Maka untuk yang persamaan yang pertama ini kita tulis aja bahwa dia itu adalah X1 sama dengan bla 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 yang lain seperti itu. Yang persamaan kedua adalah X2 sama dengan bla 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 yang lain seperti itu. Sampai dia adalah ke Xn di mana Xn sama dengan titik-titik-titik yang lain seperti itu. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah seperti ini. Jadi nanti X1 nanti dia diekspresikan sebagai seperti ini, X2 seperti ini, Xn-1 seperti ini sampai dia ke Xn seperti itu. Jadi nanti akan ada n buah persamaan yang nanti bisa diselesaikan menggunakan metode dijalankan menggunakan metode Gauss-Seidel ini. Jadi ada X1, X2, Xn dan Xn-1 sampai Xn seperti itu. Jadi ada n buah persamaan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya ya kita tinggal sebenarnya nanti tinggal mengisikan ya antara X1 ini diganti dengan yang di sini C1 dikurangi yang lain ini gitu kan, C2 dikurangi yang lain ini dan seterusnya sampai Xn, dimana nanti setelah sampai Xn maka dia baru masuk ke iterasi selanjutnya. Jadi dihitung satu persatu seperti itu. Jadi X1 nanti ada nilainya, X2 ada nilainya, X3 ada nilainya sampai Xn. Setelah dapat semuanya Xn, maka pasangan X1 sampai Xn yang sudah didapat itu akan menjadi pasangan di iterasi selanjutnya jika iterasinya tidak berhenti. Jika berhenti maka itu adalah solusinya. Seperti itu. Di sini kita tinggal melihat saja isiannya gitu kan ya. Jadi bagaimana sih cara mengisinya seperti itu ya. Jadi kalau X1 diisi apa aja gitu kan ya. Nah, disinilah kita terletak pentingnya menentukan nilai awal. Nah, jadi dia pertama kita menentukan nilai awal antara X1 sampai Xn. Jadi kita tentukan nilai awal. Boleh sembarang atau boleh yang mendekati dengan jawaban yang menurut kita seperti itu. Jadi di sini dia nanti kita kalau misalkan X1 gitu kan ya, di persamaan X1 kan X1-nya nggak ada, maka X1-nya nanti akan dicari, maka yang lain menggunakan nilai tebakan awal seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang X2 karena X1-nya sudah dihitung gitu kan, di iterasi 1 sudah dihitung, maka selain yang dari X1 masih menggunakan tebakan awal seperti itu. Dengan nanti X2-nya ada yang menurut perhitungan dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini ada yang diperhatikan yaitu adalah remember to use the most recent value alias yang sudah dihitung atau yang paling up to date seperti itu ya. Jadi kalau X1-nya sudah dihitung, maka nanti di X2 ini, di persamaan X2, kita menggunakan X1 yang di atasnya dan seterusnya seperti itu. Untuk Xn, maka semuanya kan nilainya udah diupdate, maka pakai yang di nilai yang udah diupdate seperti itu. Baik. Nah, di sini adalah untuk relatif errornya. Jadi kita tinggal cek ini relatif errornya new dikurangi old dibagi dengan new dikali dengan 100 dikali dengan 100 ini persentase ya. Nah, di sini ada kriteria stopnya. Kalau kriteria stop yang dulu adalah kita tinggal menentukan kalau misalkan yang bukan sistem ya, kita tinggal menentukan untuk satu variabel saja udah kalau round of errornya udah sekian, maka atau kurang dari toleransi maka sudah berhenti. Tapi kalau yang ini, maka untuk setiap xi gitu kan, untuk setiap xi nilainya juga harus kurang dari toleransinya seperti itu. Jadi kalau misalkan toleransi untuk X1 itu 100%, toleransi X2 0,2%, toleransi X3 0,3%. Nah, sedangkan toleransinya gitu kan ya kita set 5%, maka apakah dia akan terus berjalan ke iterasi 2? Iya, kenapa? Karena ada X1 yang toleransinya ternyata di atas dari toleransi yang kita tentukan seperti itu. Yang kita tentukan tadi 5% yang untuk X1 sedangkan masih 100% seperti itu. Jadi semuanya harus di bawah toleransi itu agar kriteria atau agar metodenya berhenti seperti itu ya, agar perhitungannya berhenti.
Nah, di sini mari kita contohkan saja. Jadi misalkan ada contoh yang bentuknya seperti ini, di mana time-nya sama ya. Saya pakai yang soal-soal yang sebelumnya, yaitu ini ada waktu, ada kecepatan, gimana untuk waktunya T5, velocity-nya 100 ini, 8, dan ini 12, 27,5, dan seterusnya seperti ini ya. Ini ada 3 data. Nah, di mana kita bisa diaproksimasi dengan menggunakan polinomial, bentuknya adalah A1T kuadrat, A2T ditambah A3 gitu kan ya. Kita tinggal masukkan nanti T-nya 5 di sini, T-nya 8 di sini, T-nya 12 juga di sini. Nanti akan ada 3 persamaan dan kita harus menyelesaikannya seperti itu. Jadi di sini kita bisa ngecek bahwa nilainya adalah seperti ini. Jadi 25, 58, 68, 64, 81, 144, 12, 1. Ini adalah nilai koefisien dari yang di depannya yang di depannya A1, A2, dan A3 untuk setiap persamaan, untuk setiap inputan. Yang ini inputan untuk 5, ini inputan untuk 8, ini inputan untuk 12 seperti itu. Dan hasilnya adalah yang sebelah sini. Jadi ini adalah sistem persamaan dalam bentuk AXB, itu dalam bentuk AXB seperti yang bentuknya seperti yang sudah dijelaskan di bentuk aljabar linier, dengan bentuknya di dalam matriks 3x3. Kenapa? Karena ada 3 persamaan dan 3 peubah. Seperti itu. Nah, di sini setelah kita mendapatkan nilai yang seperti ini, maka kita harus mengasumsikan nilai awalnya. Jadi nilai awalnya misalkan A1-nya 1, A2-nya 2, A3-nya 5. Misalkan seperti itu. Selanjutnya kita tinggal rewrite atau memanipulasi sedikit dari persamaan dari A1. Misalkan A1 tadi adalah kan 25 A1 gitu kan ya. Terus ditambah 5 A2 ditambah A3 sama dengan 106,8. Maka kita tinggal ambil A1-nya. A1-nya kan depannya adalah 25, maka dibagi 25 seperti itu. Selain itu adalah 106 yang 5 kali A2 ada di sebelah kanan, maka pindah ruas menjadi minus. Yang A3 juga sama, pindah ruas jadi minus seperti itu. Jadi bentuknya untuk persamaan pertama adalah A1 sama dengan ini, A2 sama dengan yang ini, A3 sama dengan yang ini. Bagaimana cara mendapatkan A1, A2, dan A3? Seperti yang tadi ya, kita tinggal kurangkan aja, pindahkan yang bukan merupakan koefisien dari ini, koefisien dari yang kita cari dipindahkan ke sebelah kanan gitu kan ya. Jadi yang ini A1 tadi koefisiennya adalah 25 ini, maka 25A1 sama dengan 106,8 dikurangi 5A2 dikurangi A3 seperti itu ya, seperti ini. Selanjutnya ini juga sama, karena ini A2 koefisiennya adalah yang 8, maka nanti 172,2 nanti 64 dikali A1 dia minus seperti ini, terus 1 dikali A3 seperti ini, dan seterusnya sampai A3 yang didapat di bawah ini. Nah, nanti kita tinggal masukkan saja nilai A2, A3 untuk A1, A1, A3 untuk A2, A3, A1 untuk A3, A1, A2. Jadi, untuk yang nilai A1 ini kita pakai nilai A2 dan A3 yang kita tebak, gitu kan ya? Kita tebak. Terus untuk nilai A2 ini kita pakai nilai A1. A1 yang kita tebak ada, tapi A1 yang sudah dihitung ada. Maka mana yang dipakai? Yang dipakai adalah yang ini, yang baru dihitung. Jadi di sini A1 masuk ke sini. Selanjutnya nanti diganti A3-nya tetap sama gitu kan. Nah, sedangkan untuk A3, A1-nya sudah dihitung tadi sebelah sini, A2-nya juga dihitung sudah sebelah sini, maka A3 adalah bentuknya seperti ini. Nanti kita akan memiliki set satu buah solusi A1, A2, A3 yang merupakan hasil dari iterasi pertama. Seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan ya. Jadi yang ini nilai awalnya, lihat ini 2 sama 5, jadi 5 kali 2, terus A2-nya 5 kali 2 ini 5A1, 5A2 ya. Jadi yang ini adalah A3, jadi 5 kali 2 ini 10, dan seterusnya kita dapat A1-nya 3,672. Nah, selanjutnya A1 ini dipakai di yang A2, 3,672, karena di sini ada A1, di sini ada A3 gitu kan ya. Selanjutnya kita dapat nilai A2. Nah, A2 di sini akan dipakai di sebelah sini. Kenapa? Di sini ada A1, di sini juga ada A2 begitu. Jadi nanti setnya adalah sebelah sini 3,6
7 gitu kan ya. Terus untuk A1, A2-nya minus 7,85, A3-nya adalah minus 155 seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan nih, bagaimana kalau untuk A2 gitu kan ya. Berapa banyak gas value atau nilai awal yang digunakan ya. Ini untuk tergantung dari banyaknya initial gas ya. Untuk A2 gitu kan ya. Untuk A2 pasti initial gasnya yang dipakai adalah N-2 gitu kan ya. N-1 kok salah, benar N-2 ya. Jadi N-2. Jadi initial gasnya ada 3. Terus selanjutnya ternyata udah dihitung 1. Jadi N dikurangi 1, di mana variabelnya juga dikurang 1, maka N-1 min 1. Jadi yang dipakai di sini adalah initial gas sebanyak N-2. Untuk kedua berarti itu ada yang dipakai untuk 3, 1 initial gas ini dia gitu kan ya. Kalau untuk yang 3, N-3 gitu kan ya. Jadi udah nggak ada gitu kan ya. 0 untuk yang ini. Kenapa? Karena hanya ada 3 persamaan gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung persentasenya ya. Persentasenya errornya ya dihitung dari nilai tebakan awal. Kita dapat persentasenya, kita lihat maksimum absolute relative approximate errornya adalah 125% gitu kan ya, masih tinggi ya. Karena ini baru iterasi pertama. Jadi ingat-ingat ini baru iterasi pertama ya, bukan udah sampai iterasi ketiga, karena ini udah baru iterasi pertama. Jadi satu iterasi akan menghasilkan satu set jawaban seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah iterasi yang kedua, kita masukkan yang sebelah sini, masukkan lagi, dapat A1, A2, A3, setnya adalah yang sebelah sini, seperti itu. Nah, di sini round of error-nya kita cek 69, 85, 80, ternyata udah berkurang gitu kan. Maksimum absolute relative error-nya adalah masih 85%, sudah berkurang tapi masih besar gitu kan ya. Jadi maka kita lanjutkan lagi terus sampai dia itu approximate error-nya kecil gitu kan ya. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi ini iterasi sampai 6, ternyata absolut persentasenya ini 75%, ini 75%, ini 75%. Masih terus gitu kan ya. Nah, di sini perhatikan bahwa dia itu nggak berkurang lagi gitu kan ya. Persentase ininya udah nggak berkurang, udah persentase persentase errornya udah nggak berkurang, kemungkinan dia udah menuju ke jawaban gitu kan ya. Maka ya kita anggap kalau misalkan yang udah seperti ini udah nggak naik turun lagi yang seperti ini, dia udah dianggap sama seperti jawaban gitu kan ya. Padahal sebenarnya untuk solusi aslinya gitu kan ya, true solutionnya itu adalah 0,2, 19, dan 1. Nah, sedangkan di sini kita dapatnya A1 3000 gitu kan ya, A2 minus 1000, A3 minus. Nah, ini kenapa bisa begini? Ya ini karena kita memilihnya nilai awalnya sembarang gitu kan ya. Jadi kita pemilih nilai awal itu sangat mempengaruhi di metode Gauss-Seidel ini. Bagaimana kalau misalkan ternyata tidak konvergen, ya kita tinggal ganti aja nilai awalnya sampai dia itu kita kelihatannya konvergen seperti itu. Nah, di sini ini adalah pitfall-nya atau kelemahannya, yaitu benar tadi adalah tidak konvergen gitu kan, tergantung dari nilai awalnya gitu kan ya. Jadi nilai awalnya ya bergantung dari pemilihan nilai awal kita. Jika baik maka ya cepat konvergen dan akan konvergen, tapi jika buruk bisa jadi lambat konvergen atau bahkan tidak konvergen sekali gitu ya. Tapi daripada kita susah-susah biasanya menghitung, biasanya kita lebih enak kan mencoba-coba gitu kan ya, menentukan nilai awal seperti itu. Apalagi jika untuk masalah problem-problem yang nilai awalnya sudah diketahui gitu kan ya, sudah bahasa ininya solusinya bukan nilai awal ya, solusinya sudah bisa diperkirakan, tapi kita mau tahu eksak solusinya, maka ya kita bisa gunakan metode ini seperti itu. Oke, selanjutnya di sini pitfall-nya lagi, yaitu di sini kita harus memastikan bahwa
untuk persamaannya itu adalah diagonal dominan gitu kan ya. Diagonal dominan. Jadi misalkan ada sebuah persamaan gitu kan, ada sebuah sistem, ada sebuah matriks, mana sih yang diagonal dominan? Perhatikan di sini untuk A, diagonal itu adalah yang sebelah sini. 2 4 3 1. Kita cek ternyata yang untuk 2 ini ternyata tidak lebih besar dari jumlah yang lain gitu kan ya. Maka yang ini disebut tidak dominan. Ini baris yang tidak dominan diagonalnya. Ini juga sama. 43 ternyata tidak lebih besar dari 45 tambah 1. 16 juga sama, tidak lebih besar dari 1 2 3 ditambah 1 gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Yang cirinya yang diagonal dominan adalah yang misalkan seperti ini. Jadi kita punya 1 2 4 3 4 5 6, di mana 1 2 4 ini ternyata lebih besar dari 3 4 tambah 5 6. 2 5 3 lebih besar dari 5 ditambah 23. Terus 129 juga lebih besar dari 96 ditambah dengan 34 gitu kan. Jadi yang ini ini 129 ini ya kecil dari ya. Ini 96 tambah 34 itu masih 130 ya. Ini 130, ini 129, maka ya masih lebih kecil yang ini gitu kan, tapi setidaknya dia mendekati nilai yang ini gitu kan. Sedangkan kalau yang ini terlalu jauh. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan yang dominan? Maka ya agar mendapatkan dominan, cara satu-satunya adalah di rearrange. Karena ini bukan matriks yang berarti khusus, karena ini sebuah sistem persamaan ya, kita bisa shuffle gitu kan ya. Persamaan 1 tulis di atas, persamaan 2 tulis di atasnya, misalkan seperti itu. Jadi persamaan 1 2 3 ya bisa kita tulis sebagai persamaan 3 2 1, 2 1 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ini contohnya ya untuk yang example-nya gitu kan. Jadi yang ini kita lihat ini sudah dominan gitu kan ya, sudah dominan. Mari kita cek solusinya gitu kan ya. Kita lihat dominan, dominan, maka dia adalah matriks yang diagonally dominan. Selanjutnya kita tinggal kasih initial guess-nya, kita kerjakan seperti yang tadi, X1-nya, X2, X3, ini untuk iterasi pertama. Didapat 0,5, 4,9, 3,09. Ini relatif errornya segini. Selanjutnya iterasi kedua gitu kan ya. Iterasi kedua dapat segini. X1, X3, X2, X3-nya. Selanjutnya ini adalah errornya. Nah, ternyata lebih besar ya gitu kan. Apakah kenapa ini gitu kan ya kira-kira. Mari kita cek lagi nanti. Nah, di sini kita lihat selanjutnya ternyata ya dia cuman merupakan sedikit aja ya, sedikit spike gitu ya. Terus akhirnya dia turun kok tetap gitu kan ya. Jadi di mana nanti solusinya ternyata sampai 6 gitu kan ya, dengan persentase 0,7, 0,1 dengan 0,1 001 bahkan persentase errornya, maka solusinya adalah 0,99 ini 3,01 gitu kan ya. 3,01, 4,01, di mana ini X1, X2, X3-nya adalah ini solusinya gitu kan ya berdasarkan metode numerik, sedangkan untuk solusi eksaknya ternyata 134. Ternyata di sini solusi ini dan solusi ini ternyata sangat dekat gitu kan ya. Jadi yang ini bisa digunakan untuk mendapatkan solusi numeriknya gitu kan ya, sebelum kita mengecek dengan solusi eksaknya gitu kan ya. Nah, solusi numeriknya adalah yang sebelah sini. Ini solusi eksaknya. Kita lihat bahwa sangat mendekati ya, sangat mendekati seperti itu. Nah, ini adalah keuntungan dari metode Gauss-Seidel gitu kan ya. Jadi kita tinggal jalan aja meskipun lebih besar gitu kan, jalan terus gitu kan. Kalau misalkan ternyata dia nggak konvergen, maka ya udah kita tinggal ganti nilai awal seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah kalau misalkan contohnya adalah yang seperti ini. Di mana matriksnya adalah 37 13 153 12 35 3 min 5 gitu kan ya. Perhatikan juga, kita cek nanti bagaimana sih, apakah ini akan mendapatkan solusi atau enggak.
Ya, ini adalah tabelnya. Ternyata perhatikan nilainya nggak konvergen. Kenapa nggak konvergen? Ini lihat di sini solusinya atau persentase errornya 109%. Ini 109, ini 109% gitu kan ya. Apakah ternyata Gauss Seidel-nya nggak bisa dipakai gitu kan ya? Apakah kalau misalkan seperti ini Gauss Seidel yang ternyata nggak bisa dipakai? Bukan. Kenapa begitu? Karena ternyata di sini yang tadi persamaan yang tadi ini tidak diagonali dominan. Jadi kita harus buat persamaannya atau buat susunannya yang ini supaya dia diagonal dominan. Jadi bagaimana cara menyusunnya? Kita cek aja ini 3, 7, 13. Yang paling besar adalah 13, maka dia ditaruh di bawah saja gitu kan ya, taruh bawah. Terus selanjutnya 1, 5, 3. Oke, diagonal dominan 5 benar ya, ada di tengah gitu kan. Terus 12, 3, min 5. Oh, ini paling atas, maka ini dengan ini tukar aja seperti itu. Jadi kita dapat matriks diagonal dominannya adalah yang seperti ini. Nah, dengan seperti ini dengan apa? Dengan metrik yang seperti ini kemungkinan besar akan mendapatkan solusi seperti itu ya. Nah, di sini perhatikan juga kalau misalkan yang bentuk equation-nya seperti ini 1 1 1 2 3 4 1 7 1. Mana sih yang dia nggak bisa memberikan dominan gitu kan ya, nggak bisa menjadikan dia itu matriks dominan. Kenapa? Ya, di sini kita cek aja ini 1 1 1 ya. Kalau saya ambil di sini pun gitu kan ya, ini masih 1 tambah 1 masih 2 gitu kan, lebih besar dari 1. Mau yang di sini juga sama. Ini dengan ini lebih besar dari yang sebelah sini, koefisien yang sebelah sini. Nah, kalau yang ini bagaimana? 4 2 3 gitu kan, mau diambil 4 pun gitu kan ya, ini masih lebih besar 2 tambah 3 gitu kan ya. Yang ini juga sama. Terus yang 7, nah ini masih mending, ini 7 ada di tengah nih, 1 tambah 1 7, ternyata 1 tambah 1 2 masih lebih kecil dari itu. Maka yang ini berpotensi untuk dijadikan diagonal dominan, ditaruh di posisi kedua gitu kan ya, karena ada di nomor 2 yang dominan. Sedangkan yang ini ini nggak ada gitu kan, nggak ada dominan. Ini juga nggak ada yang dominan. Jadi kalau kita menggunakan matriks yang seperti ini atau set equation yang seperti ini, maka kemungkinan gitu kan ya, kita akan mendapatkan jawaban yang tidak konvergen seperti itu ya. Yang bukan kemungkinan ya, kemungkinan besar ya, atau bahkan bisa pasti gitu kan ya, bahwa kita akan mendapatkan jawaban yang tidak konvergen. Jadi itu di sini kelemahannya dari metode Gauss-Seidel. Nah, di sini sampai di sini untuk materi metode Gauss-Seidel. Silahkan take a breath gitu kan ya. Ini sebenarnya masih ada PPT-nya, masih ada lanjutannya, tapi untuk video part 1 ini saya jelaskan sampai metode Gauss-Seidel ini. Silahkan dipahami. Untuk PPT-nya saya kirim lengkap saya upload lengkap di e-learning. Silahkan kalau mau dibaca lanjut ya silahkan dilanjutkan, tapi saran saya ya dipahami terlebih dahulu metode Gauss-Seidel. Nah, perhatikan saya tidak tidak menyertakan Excel-nya ya. Ini pakai Excel bisa gitu kan ya. Nanti kemungkinan tugasnya akan seperti itu gitu kan ya, menggunakan Excel saja. Oke. Sampai di sini untuk part 1-nya silahkan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.